Halo Maruners, kali ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Boleh dong Mas perkenalan dulu nih kepada Maruners. Oke, nama saya Salman, umur saya sekarang 28 tahun. Saya sekarang fokus di bidang city branding. Oke, city branding menarik ya Mas ya. Untuk pekerjaan saat ini nih fokusnya di bidang city branding. Nah, bagaimana sih Mas kegiatan Mas sehari-hari sebagai seorang PR di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung? Dan apa sih yang biasanya dilakukan sehari-hari? Oke. Kalau kita dari awal tahun kita mengkurasi dulu destinasi mana yang memang membutuhkan promosi dari kita atau pemasaran dari kita. Karena kan dari city branding itu memang tujuannya untuk mendatangkan wisatawan atau orang lain datang ke kota kita. Dan selain itu pun kita tuh harus punya tujuan goals bahwa mereka tuh membuat ulasan-ulasan yang positif tentunya. Karena PR itu kan tujuannya untuk menciptakan kesan positif ya. Walaupun gak semuanya positif, tapi kita maksimalkan lebih banyak yang positif daripada negatifnya. Oke, menarik sekali ya Mas. Kebetulan sekali kemarin kami ada mata kuliah branding juga dan membahas tentang city branding. Nah, boleh tahu dong Mas, boleh diceritakan juga pengalaman Mas nih bekerja sebagai seorang PR gitu. Dari awal banget lulus atau gimana? Iya, boleh. Oke, kalau dari awal lulus sih kayak biasa fresh graduate PR biasanya kita ditempatkan ke yang lebih teknis ya. Kayak kita nge-clipping berita-berita baik dari media konvensional atau media sosial, terus lebih kayak menjawab keluhan masyarakat. Ya sifatnya lebih teknis lah daripada konseptual ya. Kayak kita membuat apa sih yang perlu didokumentasikan atau yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Nah setelah punya pengalaman yang cukup, akhirnya kan kita naik, mungkin kalau kita di swasta lebih ke middle ya, ke middle management. Jadi kita lebih kayak sekarang itu kita lebih ke konsepnya. Jadi biarlah yang baru-baru yang lebih ke teknisnya gitu. Oh begitu. Jadi setelah perjalanan panjang ya, kira-kira Mas ada pasti ya plus minus menjadi seorang PR. Boleh dong Mas diceritakan ke Maruners plus minus menjadi seorang PR. Kalau plusnya kalau saya pikir sih kelihatannya tuh kayak lebih berwibawa ya, lebih kelihatan. Apalagi yang udah ke bagian depan kamera atau gimana, kita kan harus selalu tampil baik. Cuman minusnya kadang kita kalau emang yang teknis itu kita kerja 24 jam. Contohnya waktu itu pernah kejadian di sini tuh ada misalnya pohon tumbang. Kita harus standby 24 jam kan. Kita harus cepet-cepet, jangan sampai media langsung nge-blow up yang jelek-jelek. Jadi kita harus langsung sehingga mana nih yang beritanya belum nge-blow up, kita hubungi beberapa stakeholder yang emang bisa men-stop atau nge-push biar si itu nggak terlalu nge-blow up jadi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas, apakah pernah menghadapi situasi nih di mana media memberitakan hal yang tidak sesuai dengan fakta gitu? Jika pernah, bagaimana sih Mas menghadapi hal itu atau situasi tersebut gitu? Mungkin kalau menurut sebagian orang ini kiranya sepertinya biasa aja atau kurang fatal. Cuman kalau menurut saya sebagai yang fokus di city branding ini lumayan fatal. Jadi pernah waktu itu di RCTI kalau nggak salah yang jalan-jalan cantik, saya lupa programnya sekarang. Jadi dia tuh ke Wajid Cililin tuh nggak? Oh iya. Yang daerah mana itu Mas? Jawa Barat kan ya? Iya, di Bandung Barat. Jadi itu kayak ciri khas Bandung Barat. Cuman dia bilangnya itu kota Bandung. Menurut saya itu cukup fatal ya. Karena dari bidang kebudayaan juga kan ada istilahnya warisan tak benda kalau tahu ya. Jadi punya masing-masing, kayak kita aja marah kan diklaim sama Malaysia. Betul. Walaupun kita sama-sama Bandung Raya, karena tugas kita ingin mempromosikan Bandung Barat. Betul. Dan itu TV nasional yang fatalnya. Dan akhirnya kita coba laporan ke pihak RCTI-nya, dan mungkin karena itu sudah mau tayang, betul. Jadi dan sudah tayang juga, jadi mereka menunggunya di Instagram. Jadi klarifikasi lewat story bahwa itu tuh bukan di Bandung, tapi di Bandung Barat, gitu kan. Ya mungkin bagi sebagian orang itu mah biasa aja gitu. Cuma kalau lagi yang tugasnya buat nge-branding, kok jadi kota Bandung yang terkenal, orang itu kita yang ngurusin, kita yang iniin, kok jadi kota Bandung yang bawa.
Dan itu pun sering sih, gak cuma 1-2 kali. Mungkin bisa ngerasain juga kadang yang di Kabupaten Bandung atau di Kota Cimahi atau di Bandung Barat mereka ngakunya Kota Bandung. Betul. Sering lihat juga kan di Iya. TikTok kayak 1 jam dari Bandung, 2 jam dari Bandung. Kenapa nggak disebut aja si kotanya gitu? Iya, pengalaman saya pribadi ya, Jatinangor saya pikir Bandung. Nah seperti itu. Pengalaman juga nih. Wow, memang Jadi- kalau PR tuh nggak jauh-jauh sama yang namanya krisis ya. Iya. Oke, tadi kan Mas udah bercerita tentang kalau di PR itu ada dengan media konvensional dan juga media digital. Iya. Nah, pendekatannya kan pasti berbeda. Iya. Nah, itu seperti apa Mas? Boleh diceritakan ke Maruners dong? Boleh. Kalau media konvensional, kalau menurut saya sekarang ya, kita sekarang tuh kayaknya lebih fokus ke media digital aja. Kalau media konvensional kadang efeknya pun masih sudah kurang terasa ya. Kadang orang sekarang tuh udah jarang nonton TV, apalagi baca koran dan gitu. Kecuali Betul. generasi milenial lama sama boomers itu mungkin dari situ. Cuman karena stakeholder gitu tuh rata-rata milenial ke bawah. Soalnya kan orang yang suka healing, staycation, liburan kan rata-rata kayak udah tua mah males gitu ya. Betul. Makanya kita sekarang pendekatannya lebih sering ke yang media digital. Jadi kita lebih daripada kan kalau dulu kita mungkin lebih sering gathering sama media-media kayak reporter media konvensional. Betul. Kalau untuk tahun sekarang tuh kita malah kebanyakan kegiatannya tuh lebih banyak gathering ke influencer atau SJW. Jadi kayak yang TikToker atau selebgram lokal, tapi kita sekarang lebih fokus ke yang lokal dulu ya. Soalnya kalau yang nasional, tahulah mahal banget Iya, sekali betul, juga. betul. Dan kita kan sebagai PR juga kan beda sama periklanan atau yang Betul. marketing yang buang-buang uang. Betul. Kita harus sebagaimanapun minim anggaran dibandingkan mereka yang suka buang-buang uang. Gimana caranya mereka membuat ulasan positif tanpa kita minta. Mungkin kalau kita bisa minta 2 atau 3 orang yang menurut kita influencer yang berpengaruh. Nah sisanya kita berharap tuh kayak mereka update sendiri aja gitu tanpa kita suruh gitu. Kalau media digital yang dipakai apa saja tuh Mas kalau di Dinas Pariwisata? Ada media sosial kayak YouTube, TikTok, Instagram, sama website. Oh, Maruners, ada TikTok, ada Instagram, boleh langsung di-follow ya. Ya. Boleh langsung di-subscribe Iya. juga. Kalau ada YouTube kan ya Mas? Ada Nah, YouTube. di-subscribe juga YouTube-nya. Emang ya, jadi PR tuh nggak jauh-jauh dengan yang namanya krisis gitu. Bener kan Mas? Dan bagaimana sih krisis tersebut malah membangun citra positif terhadap perusahaan atau lembaga kita. Nah, kalau menurut Mas sendiri, seberapa penting sih Mas media monitoring dalam PR? Dan apakah ada cara nih untuk mengukur seberapa berdampaknya terhadap citra suatu perusahaan atau lembaga? Oke. Karena saya fokusnya di city branding, jadi media monitoringnya yang saya lakukan, kalau tanpa aplikasi tambahan ya, kan misalnya Instagram juga ada insight-nya, apalagi media sosial kami itu rata-rata udah centang biru, jadi itu sudah disediakan gitu buat media monitoringnya, dari responsifnya, penambahan followersnya, hashtagnya siapa yang nge-repost itu sudah kelihatan gitu. Jadi tanpa aplikasi tambahan. Tapi untuk media konvensional biasanya kita minta pihak ketiga. Misalnya ada kayak jasa konsultan yang menawarkan gitu untuk media monitoringnya. Oh begitu, Iya. menarik sekali ya Maruners. Oke, selanjutnya nih Mas, kan kita pasti pernah menghadapi krisis gitu ya sebagai seorang PR Iya. gitu. Dan pastinya apakah ada nih siaran pers tertentu dari Dinas Pariwisata ketika menghadapi sebuah krisis nih Mas? Oke, waktu saya lupa ya pastinya karena bagian manajemen krisis itu ada khususnya gitu di bidang sebelah. Cuman yang saya tahu waktu itu pernah ada kejadian kalau nggak salah waktu baru-baru ini yang hujan pernah tumbang di salah satu destinasi wisata tuh yang menimpa beberapa mobil. Dan itu pun mereka pun langsung gitu kayak yang saya bilang tadi karena SPA tuh standby 24 jam ya. Tiba-tiba ada kejadian itu mereka pun langsung menghubungi beberapa stakeholder terkait agar nggak terlalu blow up. Udahlah kalau misalnya terblow up di media sosial mah ada gimana ya netizen sekarang. Betul. Setidaknya jangan sampai ke media konvensional nasional. Dan setelah itu pun sorenya langsung kami yang bagian manajemen krisis pun langsung menyiapkan istilahnya kayak teks lah buat karena kita juga saat melakukan press conference kita juga pasti menunjuk juru bicara. Biasanya kalau juru bicara di sini kan pasti langsung kepala dinasnya langsung ya. Dan walaupun memang dia mah tahu jadilah kita yang menyiapkan. Yang menyiapkan tinggal baca istilahnya dan itu pun ya harus standby lah.
cepat-cepat sebelum nge-blow up gitu. Jadi ya wayahna kayak jadi drama harus tembak 24 jam apalagi Iya. bagian krisis ya. Karena ya itu tadi kan mungkin baru semester 3 ya. Iya. Jadi PR tuh banyak gitu sebutannya. Jadi kalau kita dilihat struktur organisasi di swasta atau di pemerintahan, oh kok nggak ada PR-nya, kok nggak ada humasnya. iya, Mungkin betul. namanya lain gitu. Ada community relation, ada crisis management, ada marketing komunikasi beda-beda. Dan itu pun tugasnya beda-beda dan saling melengkapi gitu ya. Jadi apa yang kalian pelajari selama nanti sampai S1 tuh gak semuanya tugas kalian kok tiap mata kuliah Oh, tuh gitu. gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Menyesuaikan, kamu iya. tupoksinya dapatnya apa gitu. Jadi kayak langkah seperti apa sih Mas yang biasa dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nih? Iya. Terutama posisinya di sini Bandung Barat ya, Iya. ketika terjadi suatu krisis komunikasi. Biasanya kita cari tahu dulu baik dari media sosial atau konvensional sebenarnya alurnya gimana. Terus kita langsung menghubungi beberapa stakeholder yang terkait. Kan kita juga di sini ada bagian kemitraan ya. Nah, betul. bagian kemitraan itu biasanya menjalin hubungan baik dengan media ataupun stakeholder yang terkait. Dan biasanya kalau yang ada hubungan baik kita tuh langsung di apa istilahnya di kontak langsung. Jadi udahlah misalnya ada yang tidak baik dan kita kan jurnalis tuh emang seneng gitu ya pada bad news ya udah Iya. setidaknya biar 50-50 lah. Jadi betul. bagian ini positifnya, yang negatifnya juga kita kan nggak bisa ditekan ya. Setidaknya kita langsung pembicaraan solusi lah. KPR itu biasanya dari teksnya tuh kurang lebih minta maaf sama solusi yang akan dilakukan gitu. Jadi gitu. jangan mungkin kalau orang awam atau orang itu udahlah nyalahin aja cuaca kan itu kan cuaca iya, kan. betul. Tapi kalau dari sisi pihak itu udahlah kamu mau benar atau salah setidaknya minta maaf karena setahu saya kalau psikologi Indonesia tuh lebih suka orang yang lu salah apa nggak salah minta maaf dulu lah gitu terus kan konsultasi karena kata-kata yang blunder itu kayak gitu dia tidak mengakui kesalahannya gitu. Wow, menarik sekali ya Maruners. Oke, mungkin tadi kita udah bahas-bahas, Mas juga ada singgung jurnalis nih. Nah, bener nggak sih Mas kalau PR tuh harus bersahabat dengan jurnalis? Iya. Nah, itu apakah ada pengalaman nih ataukah pernah kayak teman saya jurnalis terus sekarang ya kita jadi enak untuk memonitoringnya gitu atau bagaimana? Oh iya, kebetulan ya teman saya lumayan teman dekat juga ya lulusannya beliau tuh bagian media monitoring dan kontak jurnalisnya tuh banyak banget kan kalau Jaskon media konvensional tuh memang mereka tuh kontak jurnalisnya banyak ya jadi mereka pun dapat isu atau headline itu dari mereka. Nah kalau misalnya udah berhubungan baik walaupun nantinya bad news, setidaknya di bad news itu biasanya di bawah-bawahnya dikasih kayak paragraf tentang usaha yang dilakukan. Misalnya dia misalnya udah ngasihin asuransi jiwa atau dan lain-lainnya. Jadi bad newsnya pun akhirnya di good news juga. Mungkin kalau contoh yang nasionalnya tahu RS ya. Oh, RS ya. Ya, dan itu kan ada korbannya juga di alumni kita ya. Betul. Nah kan daripada yang menyalahkan si RSIA-nya malah jadi positif sih kan. Jadi betul. kayak play for RSIA malah jadi pada mendoakan si RSIA ini walaupun kalau secara teknis kan salah mereka nggak dicek kan. Betul. Tapi malah jadi pada ngedukung kan itu Iya. karena nah itulah contohnya segercepnya PR itu sama punya berhubungan baik sama jurnalis gitu kalau yang nasional. Tapi berarti kalau bagi media mungkin bad news is good news ya. Itu berarti sesuai dengan pengalaman pribadi nih Maruners. Oke Mas, selanjutnya nih, jadi tips and trick supaya menjadi PR yang baik tuh gimana Mas? Kalau dari Mas sendiri bagaimana cara menjalin relasi dengan media atau bagaimana sih PR tuh sebenarnya di dunia kerja gitu Mas? Yang pertama mungkin kalau misalnya ngerasa introvert atau gimana ya belajarlah dikit-dikit gitu ya? walaupun pada akhirnya kita udah pulang ke rumah kayak capek sosial energi habis ya kamu udah nyemplung ke situ ya kita harus jadi orang supel terus manajemen emosi yang baik gitu jangan sampai contohnya nih sekarang yang lagi rame tuh tahu yang juru bicara yang bilang kaget dilata. Oh iya tahu. Nah yang ya. itu kan, nah itu tuh salah satu orang yang ternyata backgroundnya bukan anak komunikasi. Nah itu pentingnya gitu kita harus cari kata-kata yang tidak menyakiti gitu kan. Betul. Apalagi sekarang Gen Z kan nggak ada
Itu jadi poin. polemik ya. Polemik. Ya itu Pak, kalau udah dari DPR Pak harus hati-hati aja kan. Ada istilah communication is irreversible kan. Betul. Sekali maknanya keluar, kamu minta maaf segimanapun, tetap sakit hati. Jadi kalau bisa disaring dari kitanya juga. Jadi awal kalau menurut saya sih kalau yang mau masuk PA tuh manajemen emosionalnya yang harus ditingkatkan. Terus juga harus standby 24 jam gitu aja. Standby 24 jam. Tapi biasanya itu nanti kalau yang udah nggak ada lama ya. Kan kalau yang awal-awal tuh pengalaman saya kalau Fresh Body itu lebih ke teknis yang tadi saya bilang gitu. Jadi ya udah jam 8 sampai jam 4. Tapi nanti kalau udah mulai naik ke video itu harus siap aja gitu. Oke, tapi kalau dari Mas sendiri nih, bagaimana sih cara menjaga hubungan baik dengan media? Karena kan PR pasti katanya bersahabat banget gitu ya, berteman, pokoknya ada PR, ada jurnalis sih gitu. Nah, kalau dari Mas sendiri bagaimana sih membangun hubungan media yang baik? Ya biasanya kalau dari kita atau biasanya saya ngobrol juga dengan yang kerja di swasta juga sama ya, biasanya ada media gathering. Oh di gitu. situ. Jadi saling ngobrol lah gitu. Walaupun memang ya, sebenarnya ini juga adalah kok amplop di luar itu ya. Cuma meminimalisir. Jadi kalian juga misalnya sekarang masih mahasiswa, coba aja sama anak-anak jurnal lebih setidaknya berapa orang lah yang deket gitu. Pasti suatu saat nanti butuh, nggak hanya di krisis. Kalau PR juga misalnya kita lagi launching produk, launching toko baru kan pasti yang kerja PR-nya kan. Betul. Cuma kalau misalnya kita ada lumayan kedekatan dengan wartawannya pasti kan datang juga. Betul. Kadang kan kalau wartawannya Mas apa ini mah nggak menarik katanya ini mah apa produknya busuk gitu ya malas datang. Kalau gadget kan langsung gitu. Iya. Agak menarik kan nanti misalnya berita saya nggak naik sama redaksi. Kan kalau ada kedekatan mah mau jelek apa gimana juga. Dan selain sama jurnalis juga kalau bisa sih misalnya sekarang ada teman-teman yang jadi selebgram gitu nanti juga insya Allah dibutuhin kan. Gitu jadi yang lumayan punya bibit-bibit jadi selebgram atau tiktokers kayaknya banyak deh. Kayak gitu pelan pendekatan aja. Atau mungkin kalau di Unpad sama Bu Ira udah saya bantu. Iya. Ya kan? Gitu. Iya, Oke. Jadi apa? Jadi walaupun kita bayar, tapi biasanya suka nggak enakan. Contohnya deh kalau misalnya kalau di alumni Humas tuh misalnya kita ada Teh Yura atau iya kan? Betul. Kan walaupun karena ada kedekatan, mereka pun beliau pun mau datang gitu, walaupun nggak kenal banget, tapi setidaknya kalau kita udah kenal sama influencer itu baik wartawan atau selebgram itu, kalau menurut saya sih mulai sekarang mulai menjalin hubungan baik. Kalau misalnya mau jadi PR, jadi nanti kalau kalian kerja di perusahaan kan pasti kalau PR tuh istilahnya buang-buang duit lah, kayak launching, gathering, festival, event. Ngomong-ngomong hubungan media nih Mas, pernah nggak sih Dinas Pariwisata Bandung Barat melakukan press conference atau press release, Mas? Oke. Kalau dulu pernah kalau tahu kayak hutan Maxelia di Cikole itu kita kan cuma ngundang ya kayak bahkan ada yang nggak diundang pun datang. Alhamdulillahnya kan itu lumayan. Iya betul. Buat budget itu lumayan karena datang dan alhamdulillahnya nggak datang tuh ikut ngeliput gitu. Contohnya kalau kita yang sudah berhubungan baik itu kayak FCTI, kayak My Trip and Adventure, kayak Celebrity Vacation, sama ada satu lagi lupa programnya aja. Nah itu tuh kadang mereka pun tanpa kita undang tuh mereka udah datang gitu. Jadi kan lumayan budget anggaran buat undang gitu. Dan beberapa selebgram juga sudah berhubungan baik, kayak konten kreator pun ada yang beberapa yang nggak diundang pun datang dan alhamdulillahnya ya kita itu juga ngurangin anggaran. Betul. Apalagi juga lumayan ke blow up ya waktu itu. Kalau ada contoh lagi mungkin kemarin tuh kayak Sang Yang Kenit tuh sempat juga ya. Kayak, tapi itu lebih ke di blow upnya sama konten kreator. Jadi kita nggak ngundang pun banyak yang nge-review ke sana gitu. Karena kita udah berhubungan baik. Jadi kita nggak usah ngundang atau nggak usah ngeluarin anggaran lebih juga mereka datang sendiri gitu. Gitu. Jadi kita kan jadi sama-sama menguntungkan lah, mereka butuh informasi dan kita pun terblow up dan alhamdulillahnya gitu. Jadi itu pentingnya berhubungan baik, kita jadi nggak usah ngeluarin anggaran. Karena jujur nih ya, saya juga ngobrol dengan beberapa yang di swasta juga. Betul. Dan memang kita tuh suka dipandang jelek. Bagian kehumasan, bagian komunikasi itu karena dianggap buang-buang duit, tapi impact-nya nggak kelihatan langsung.
Iya betul Ya, betul. mungkin nanti bisa ngobrol juga dengan gitu kalau Iya. punya alumni yang di swasta juga. Iya. Kalian suka dicoret-coret apa ini? Katanya bikin brosur, bikin katalog, bikin event, buang-buang duit. Beda sama marketing kan. Kalau marketing kan penjualan berapa langsung dapat impactnya. Iya, betul. Makanya ternyata yang saya alamin di sini gak di swasta, di kita pun anggarannya paling sedikit bidang gitu karena dianggap buang-buang duit. Oh. Kalau yang nggak ngerti kan mungkin kita lihatnya dari uang ya. Betul, betul. Kalau di swasta mungkin profit, kalau kita pajak. Jadi kan kalau bidang ini kayak nggak kelihatan profit banget. Kalau orang awam yang ngerti tentang komunikasi ya, kayak ini mau buang duit doang bikin acara-acara. Padahal kan kesalahan atau cerita itu butuh proses kan. Betul, awareness dulu, Iya, nggak langsung jeng gitu kan. Iya, Enggak. Tapi betul. ternyata ya semoga generasi yang baru Gen Z dan Gen apa ke bawahnya paham lah gitu bahwa kita tuh kerja tuh gini tuh nggak buang-buang duit kok. Pasti rasanya 5 tahun 10 tahun kemudian Betul, gitu. memang jangka panjang gitu ya Mas. Oke, berarti membangun hubungan dengan media ini sangat-sangat dianjurkan, Iya, malah sangat-sangat harus ya. Harus. Gak harus formal, informal juga boleh lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada ya kayak pertemanan biasa kuliah gitu, dan kalian juga nggak usah malu misalnya kalau ada diajak sama temen kemana gitu, terus temennya temen dia udah kenalannya itu juga pasti butuh minimal kalau mereka nggak mau tukeran WA. Itu aja sosial Instagram, media iya, biar oke. gak apa-apa bawa nama orang, saya temennya ini, saya pun kadang gitu ya, kayak saya temennya ini nih, saya ini nih gitu, bawa gitu, mereka juga bakal lebih ada ikatan lah setidaknya gitu daripada yang nggak kenal banget. Kalau mau praktisnya tinggal bayar, cuman Iya, kita mah iya. berusaha mungkin lah sampai aku udah dapat publisitas belum? Iya, ini lagi publisitas kebetulan Ya kan? itu convention Nah, kita ya kan? sekarang. Kan gitu kan? Iya, benar. Diterangin sama saya sebisa mungkin ya minim budget kan. Iya, minim budget di press. Aduh, ini kebanyakan Nah gitu. Iya. Dan nanti ternyata ya pengalaman saya, apaan sih gitu pas kuliah kan. Iya. Nanti juga perusahaan waktu itu punya anggarannya, ternyata bener. emang baru di sadar press. ya. Itu pasti butuh seorang yang menarik, baik influencer, baik itu penyanyi, pejabat atau apa kan. Makanya kalau dari sekarang kok kelihatan ini bibit-bibit jadi selebgram, bibit-bibit jadi wartawan atau apa, deketin aja SKSD nggak masalah. Minimal follow media gitu. sosialnya lah ya gitu. Membangun relasi tipis-tipis lah ya. Iya. Oke, ini udah habis pertanyaannya Iya. Mas. Mungkin boleh dong closing statement untuk Marooners. Pokoknya kalau misalnya pokoknya jangan pernah ngerasa kalian salah jurusan aja. Soalnya saya pernah lihat data, salah satu yang nyisa jurusan itu lulusan sarjana ilmu komunikasi benar kalau nggak salah urutan kedua ketiga. Padahal nanti juga kalian lihat sendiri luas banget, kita bisa masuk ke segala bidang. Cuman ya kalau kalian harus banyak belajar karena misalnya kita awalnya jadi PR Astra, berarti kita harus belajar tentang motor otomotif. Tiba-tiba kita naiknya jadi manajernya di Wardah, atau kita harus belajar dengan kosmetik lagi kan tentang kosmetik. Jadi kalau jadi PR itu pasti nggak akan berhenti belajar. Kita perusahaan di mana kita bekerja, kita harus belajar semua produknya, jasanya. Berarti kita harus belajar orang pintar sebenarnya kan. Kalau orang dokter pindah di rumah sakit manapun, kerjanya itu lagi. Kalau kita kerja di mana kita sesuaikan dengan perusahaan. Jadi harus banyak baca dan mulailah menjadi seleb talk aja. Nah itu sangat signifikan asli. Jadi itu aja sih, pokoknya jangan pernah ngerasa salah jurusan aja. Memang perkembangan digital mungkin Iya. ya, jadi kayak butuh KOL Bahkan gitu. Di penelitian juga salah satu yang tidak bisa diganti AI kan para itu komunikator, baik itu jurnalis, PR itu gak akan bisa diganti oleh AI. Jadi jangan takut gak ada pekerjaan lah istilahnya. Gitu Marooners. Wah, sangat insightful sekali ya sharing session bersama PR Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung Barat. Jadi gimana Marooners, apakah sudah ada pandangan untuk menjadi seorang PR bagaimana? Kita tadi udah bincang nih mulai dari PR tuh seperti apa, sampai bagaimana cara mengelola krisis, bahkan sampai bagaimana sih berelasi baik dengan media. Oke, mungkin kami cukupkan ya. Untuk session selanjutnya ditunggu aja. See you Marooners.